Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang para peserta webinar dalam acara webinar YPIA membangun fungsi audit internal pemerintah pusat dan daerah yang efektif. Acara webinar kali ini susunannya sebagai berikut. Jam 2 nanti, sekarang sudah jam 2, akan pembukaan oleh moderator dan juga akan kami bacakan susunan acara kita hari ini, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian nanti ada presentasi narasumber, yang pertama Ibu Sumiati, kemudian yang kedua Bapak Mardiasmo. Kemudian akan diadakan tanya jawab. Kita akan bagi per termen, satu termen 3 orang. Nanti kalau sudah dijawab oleh narasumber yang dituju, kemudian kita buka termen kedua dan seterusnya sampai waktu habis, dan mudah-mudahan bisa juga mengadres yang mengajukan pertanyaan lewat chat di sini, ya. Kemudian nanti pada pukul 16 kira-kira kita akan simpulkan hasil webinar ini, kemudian ada closing remark dari YPIA. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, acara kita sepanjang siang sampai setelah asar nanti. Sebelumnya izinkan kami moderator acara ini untuk menyapa para peserta webinar yang sudah hadir hari ini. Pertama, rekan sejawat dari Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 27. Selamat datang kepada rekan-rekan dari Sumber Daya Mineral. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Kemendikbud, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Kesehatan, Sekjen, Inspektorat Utama Sekjen DPR RI hadir, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara hadir, rekan sejawat dari Kalimantan Utara, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga ada yang hadir, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika hadir, Ijen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, perbatasan dengan pertengahan. Kita juga dapat peserta dari BNI Sekuritas, salam kepada PT BNI Sekuritas, dulu saya di BNI Induk. Ada dari rekan-rekan BPKRI, partner kita, ini yang sekarang sedang diskusi dengan Irjen-Irjen mestinya, membahas temuan ini. Kemudian ada dari Badan Pusat Statistik, Badan Restorasi Gambut, dari DSQIE, ada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Utama BPK RI Jakarta, Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Kabupaten Tabanan, Inspektorat Daerah Kota Singkawang, Inspektorat Provinsi Banten, ada juga PT Jasara Harja, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, ada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kantor Konsultan Pajak Sibero hadir juga, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, ada PPPTM-GB Lemigas, ada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, ini BLU di Kementerian Keuangan, ada Inspektorat Kota Sawah Lunto, jauh dari Sumatera Barat, ada Politeknik Negeri Batam, wah di Batam lagi, ada PT Wahana Internet Nusantara, ada PT Salim Infomas Pratama, dan juga ada SPI dari Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Kira-kira itu, mungkin ada yang belum disebutkan, mohon maaf, ini adalah daftar terakhir yang kita peroleh. Bapak dan Ibu sekalian, organisasi kita, tentu saja ini adresnya adalah APIP yang sektor publik, ya.
organisasi sektor publik atau organisasi pemerintah merupakan sektor yang unik dan berbeda dengan sektor korporasi. Keistimewaan sifat organisasi sektor publik adalah adanya pengaruh kekuatan politik, tidak mencari laba. Kalau teman-teman kita di BNI Securities atau di PT Wahana Internet itu mencari bottom line. Kalau kita tidak. Tapi kita punya sifat yang memaksa, ya. Kita bisa maksa orang bayar pajak, bayar retribusi, dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini yang berisiko besar, pelayanan kepada masyarakat. Tantangan yang dihadapi oleh sektor pemerintah semakin hari juga semakin meningkat. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya menempatkan pemerintah dalam sorotan para pemangku kepentingan. Kemajuan teknologi dan demokratisasi di berbagai belahan dunia membuat organisasi sektor publik seperti berada dalam ruang kaca yang transparan, Pak. Semua orang bisa komentar, semua orang bisa melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu, organisasi pemerintah tentu harus meningkatkan good governance-nya, atau dalam pengambilan keputusan, yaitu prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, dan keadilan. Itu harus dijaga. Fungsi audit internal pemerintah juga semakin penting dalam menjaga good governance ini. Bahkan masyarakat sekarang lebih memperhatikan lagi, karena kalau ada masalah muncul di masyarakat yang menyangkut pelayanan pemerintah, mesti dia tanya, di mana nih APIP-nya nih, di mana aparat pengawasan internalnya nih, kemana irjennya, kemana inspektoratnya, gitu. Memang fungsi APIP ini banyak namanya, ya. Di kita ada Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, Inspektorat Provinsi, Kabupaten, Kota. Ini memainkan peranan penting, yaitu memberikan penilaian yang objektif, Bapak dan Ibu, memberikan penilaian objektif yang tidak memihak, apakah sumber daya pemerintah dikelola dengan bertanggung jawab dan efektif mencapai tujuannya, yaitu melayani masyarakat. APIP diharapkan mampu memberikan oversight, insight, dan foresight kepada organisasi pemerintah yang menjadi kewenangannya. Bagaimana menjalankannya? Yaitu dengan memberikan jasa asuransi dan consulting berkenaan dengan governance, risk, dan control kepada organisasi untuk memberi keyakinan yang wajar bahwa tujuan organisasi itu dapat tercapai. Termasuk dalam hal ini adalah yang utama, khususnya di lingkungan pemerintah di Indonesia, adalah tegaknya integritas dan pencegahan korupsi di sektor pemerintahan. Untuk itu, APIP harus membangun dirinya agar menjadi fungsi audit intern pemerintah yang efektif, yaitu dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat kompeten, baik skill maupun pengalamannya yang demikian panjang. Nanti kita akan perkenalkan masing-masing. Kita akan berdiskusi mengenai apa yang perlu dilakukan oleh kita semua untuk membangun fungsi audit internal pemerintah yang efektif. Narasumber pertama kita, Ibu Sumiati. Tentu saja bisa dilihat, Bapak dan Ibu, CV-nya panjang-panjang, ya. Jadi tentu akan menghabiskan waktu kalau moderator akan membacakannya semua. Tapi ada izinkan kami mencuplik beberapa yang menjadi common dari kedua moderator kita. Kedua moderator kita sudah menjalankan semua fungsi. Fungsi pendidikan sebagai edukator, fungsi eksekutor menjalankan keputusan, fungsi regulator yang mengatur, dan juga tidak lupa fungsi auditor, Pak. Jadi narasumber kita ini pengalamannya lengkap, ya, sangat lengkap dipandang dari sudut seperti itu. Mari kita lihat untuk izin memperkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Sumiati yang sekarang menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan. Ini beliau. Sebagai edukator, beliau malang melintang sejak menjadi asisten dosen dan terakhir memuncaki menjadi Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Keuangan. Itu dari Februari 2015 dan sampai Januari 2017. Jadi edukator sudah beliau alami. Kami sendiri moderator muridnya, murid beliau juga. Sebagai eksekutor, beliau pernah menjadi Kepala Biro Perencanaan Keuangan di Sekretariat Jenderal. Itu eksekutor, menjalankan fungsi manajerial di situ. Kemudian sebagai regulator, beliau adalah sekarang Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Itu dari Oktober 2017 sampai sekarang.
Dan sebagai auditor tentu saja, karena beliau sekarang adalah Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, kembali menjadi auditor, meskipun dulu beliau sempat juga menjadi auditor di BPKP beberapa saat. Demikian juga CV atau kurikulum vitae dari Bapak narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Mardiasmo. Dari segi edukator tentu tidak usah diragukan lagi, beliau dosen, guru besar, berarti sudah memuncaki dosen itu puncaknya guru besar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Sebagai eksekutor, beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Nah, jadi bapak-bapak yang dari Pemda harusnya sudah mengenal beliau, karena beliau adalah Dirjen Perimbangan Keuangan. Kalau zaman kolonial ini Gubernur Jenderal, Pak, ya menguasai itu sebagai eksekutor. Sebagai regulator, beliau juga sebagai Dewan Komisioner di OJK. Dan tentu saja Wakil Menteri Keuangan itu jelas regulator, dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Komite Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan RI. Tapi sebagai auditor jangan lupa, beliau itu adalah Kepala BPKP tahun 2010 sampai 2014. Jadi pembicara kita dua-duanya Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam mendidik, menjalankan fungsi manajerial, mengatur, dan mengaudit. Jadi kita akan bisa menimba banyak dari sumur pengetahuan para narasumber berdua ini.